Assalamualaikum anak soleh-solehah. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan terus semangat. Pada kali ini kita akan bahas sistem peredaran darah. Sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang sistem pencernaan makanan. Proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan. Sari-sari makanan hasil proses ini akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang bertugas untuk mengangkut sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi untuk mengedarkan oksigen. Sehingga darah itu mempunyai dua fungsi. Yang pertama, darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Yang kedua, darah berfungsi mengedarkan oksigen. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi pada organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di rongga dada manusia agak sebelah kiri. Kamu tahu tidak seberapa besar sih jantung kita? Kalau jantung orang dewasa kira-kira seukuran kepalan tangan yang beratnya 300 gram. Di dalamnya jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Di antara serambi dan bilik jantung ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat, sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka seirama dengan denyut jantung. Selanjutnya, pembuluh darah, organ yang kedua. Pembuluh darah dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau disebut juga arteri, dan pembuluh balik atau disebut juga vena. Oke. Pembuluh nadi. Apa itu pembuluh nadi? Pembuluh nadi atau yang disebut juga dengan arteri adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Selanjutnya, apa itu pembuluh balik? Pembuluh balik atau yang disebut juga dengan vena adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada dua, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi dua, yaitu
peredaran darah kecil, dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung, kemudian ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, bilik kanan, paru-paru, serambi kiri. Sedangkan peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, bilik kiri, kemudian ke seluruh tubuh, kemudian serambi kanan. Baik, itu tadi merupakan pembelajaran organ dan sistem peredaran darah pada manusia. Semoga dengan menyaksikan video, kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.